Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah power supply dari First Player. Ini adalah First Player NGDP 750 watt ya, PCIe 5.1 ATX 3.1 80 plus Gold ya. Oke, ini ada yang versi 750, 850 sama 1000 ya. Harganya untuk yang 750 ini kalau nggak salah 1,6an, yang 850 itu masih 1,7 atau 1,8 gitu, gue lupa ya. Dan yang 1000 watt itu masih di 19 atau 2 jutaan ya. Intinya harganya masih masuk akal untuk power supply yang mantep kayak gini. Dan garansinya 10 tahun bro dari Cahaya Distribusi. Gokil gak lo? Oke, terus dia lobang 12 VHPWR-nya ada 2 teman-teman, dari 750, 850 sampai 1000. Lubang 12 VHPWR-nya ada 2. Tapi untuk yang 750 ini kabelnya dapatnya 1. Gue nggak tahu ya yang 850 sama 1000 dapat kabelnya 1 atau 2. Intinya kalau misalkan nanti suatu saat ada VGA yang colokan 12 VHPWR-nya ada 2 ya, si power supply ini udah mampu teman-teman ya. Dan ini nanti power supply-nya kita akan pakai di segmen tutorial rakit PC yang terlengkap teman-teman ya. Dan gue juga harus bilang makasih sama Cahaya Distribusi karena udah mau nge-sponsorin power supply ini. Di video kali ini gue cuma mau testing kecil-kecilan aja ya. Sekalian ngetes nyala, ini power supply-nya kita pasang ke sini ya. Ini rakitannya pakai i312 sama RTX 4070 Super. Sebenarnya ini prosesornya kecilan tapi ya wes lah. Patokan kita si VGA sama si PSU-nya dia bisa nyala normal karena power supply itu ngetesnya ya sebatas nyala normal aja, sebatas stabil aja teman-teman. Karena kalau power supply ada masalah biasanya pada saat kita rakit dia udah langsung mati gitu, atau pas lagi main tiba-tiba mati aja ya, atau kagak nyala PC-nya ya, itu biasanya trouble. Tapi kalau misalnya udah nyala main game stabil ya wes itu udah stabil. Dan ya wes langsung aja ya kita pasang si PSU-nya ke casing ini ya, kita pasang ke VGA-nya juga dan kita lihat langsung aja ya. Nah teman-teman, ini dia si power supply-nya ya. Kalau kalian pengen lihat unboxingnya, tonton di channel kedua gue aja guys. Gue udah bikin unboxingnya di situ ya. Oke, di sini untuk rakitan yang ini, karena gue cuma sebatas tes nyala ya, kita pakai colokan yang kita perluin aja ya. Dan nggak banyak sih colokannya yang kita pakai, cuma 3, 24 pin, 8 pin yang motherboard sama 12 VHPWR, udah itu doang ya. Oke, kita pinggirin dulu guys. Nah ini untuk power supply-nya ya, kurang lebih tampilannya begini ya. Ini cakep banget ya. Buat motherboard 24 pin, SATA Molex 8 pin ya untuk VGA sama yang di motherboard, sama ini 12 VHPWR ada 2 guys, atas bawah ya. Mantap gak lo ini power supply, gokil tuh, desainnya juga cakep banget. Oke, kita sekarang mau ambil kabelnya guys. Yang jelas kabel power ya. Terus ini kita dapat sisirnya guys, dapat comnya ya. Oke, berarti gue rapihin dulu ini ya. Kita akan pakai 24 pin, lalu VHPWR-nya ya, dengan 8 pin motherboard yang 4+4. Mana nih guys? Nah ini udah cuma itu doang yang kita pakai, 3 biji ya. Yang lainnya belum kita pakai, dimasuk dus lagi ya. Ini kita nundukin dulu ya, karena gue harus masang si sisir-sisirnya ini ya. Jadi kita bisa rapihin guys. Cakep ya. Nah ini kayaknya dilepas aja deh si kabel tis bawaannya ya, karena kita udah dapet sisirnya. Kalau dari sisirnya gini bisa lebih rapi. Nah, kita harus pisahin dulu guys kabel atas sama kabel yang bawah ya. Oke.
Ini kayaknya sisirnya terlalu gede deh untuk si kabelnya ya. Tuh, jadi longgar dia. Tapi bisa untuk misalkan mau ngerapihin ya. Oke, ini gue akan coba rapihin dulu teman-teman ya. Oke guys, sepertinya untuk yang 24 pin dan 8 pin CPU gue nggak akan pakein sisirnya deh. Karena ini setelah gue lihat ya, si kabel-kabelnya tuh tipis guys. Jadi si sisirnya kalau masang satu gini suka lepas gitu ya. Oke, tapi untuk yang 12 VHPWR-nya ini untuk comnya atau sisirnya dia pas banget tuh guys tuh ya, jadi keren tuh. Oke, cuman untuk yang 24 pin gue lebih seneng kayak begini aja deh ya. Oke, atau enggak kita kabel T sebiji di sini aja, gue lebih senang begini. Tapi balik lagi ya, ini selera. Kalau kalian mau pakai comnya atau sisirnya ya tinggal dipakai aja guys ya. Oke, ini gue masukin dulu biar lebih rapi guys. Oh iya, di sini untuk power supply-nya dia itu ada smart fan control ya. Oke, jadi ada tombolnya di sini ya. Kalau ketekan berarti off, kalau berdiri ya dia on ya. Jadi smart fan ini kalau misalkan lagi idle nggak ada kegiatan ya udah kipasnya berhenti. Tapi kalau misalkan lagi ada kegiatan baru nanti kipasnya bakalan muter ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini keterangan-keterangannya juga ada di sini, teman-teman bisa baca ya. Oke, ini gua akan pasang sekarang ya. Pertama 24 pin dulu, guys. Masangnya ya gampang, nggak ada susah-susahnya gitu loh. Terus 8 pin CPU ya, sebelah sini. Bebas mau di sini, mau di sana. Boleh. Sama ini 12 VHPWR. Karena ini yang nanti ke VGA berarti coloknya yang ini. Oke. Sip. Ya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam casing teman-teman ya. Sebelum kita masukin ke casing, ini harus keluar dulu guys si kabelnya. Biar nanti masangnya gampang, aku tidak susah. Baru kita masukin si PSU-nya. Oke, kita baut sekarang. Mana nih lubangnya nih? Oke, mana bautnya? Cara masangnya masih sama banget sih. Oke, tidak ada kesusahan. Masih easy peasy lemon squeezy. Yang ini guys, kok ke atas. Nah, udah gitu, ini sekarang kita tinggal colokin kabelnya ya. Karena ini gua nggak nyolokin aneh-aneh, berarti 8 pin CPU ya masuk ke sini guys. Ini harus dilepas dua dulu guys, soalnya rapat posisinya. Oke, nah biarin ke situ. Sama ini 24 pinnya ke sini. Oke. Nah, kita balik casingnya. Nah, biar kelihatan guys. 24 pin kita colokin ke sini. Sampai klik. Nah, sip. Rapat. Terus ini yang CPU-nya kita pasang lagi. Kita satuin lagi. Terus kita colokin. Mana ini lubangnya? Nah. Sip. Udah ya. Dan yang terakhir si VGA-nya. Ini pakai 4070 Super ya. Nah, udah deh, kabelnya tinggal arahin gini aja. Sip ya. Kita tinggal nyalain PC-nya sekarang karena semuanya udah dicolokin. Oke, semuanya sudah ready, udah dicolokin ya. Langsung aja kita nyalain PC-nya. Nah ya, kalau kalian mau ngecek power supply kalian itu aman atau enggak, sebenarnya dari sini udah kelihatan guys.
kalau misalkan PC lu mati gitu nggak nyala, nah di situ bisa dicek tuh. Terus kalau misalkan kagak masuk ke layar atau misalkan setelah masuk ke layar dia mati lagi gitu ya, atau blank ininya hitam aja, bisa jadi ada di PSU juga. Cuman pengalaman gua ya untuk power supply yang trouble itu biasanya dari saat kita mau nyalain, kita pencet-pencet spam tombol powernya, dia tuh udah kagak bakalan nyala. Tapi biasanya kalau udah nyala gini, udah tampil ke Windows kayak gini, itu insya Allah udah stabil ya. Kita langsung testing benchmark game aja ya guys ya. Oke guys, ini langsung gua benchmark Wukong ya. Oke, tadi idolnya ada di 100-an watt ya. Sekarang kita udah masuk ke gamenya ada di 250 ya. Harusnya sih ini kalau lagi benchmark dia bisa 300-an watt teman-teman ya. Oke. Ini gua tes 1080p ya karena gua monitornya 1080p bukan 2K ya. Oke. Nah, ini gua bikin very high semua ya. Oke. Kalau di benchmark ini aman, insya Allah seterusnya aman guys. Ya, kita langsung masuk aja ke benchmarknya. Door confirm. Nah guys, kita masuk ya di gameplaynya ya. Ini dapat 70-an FPS ya. Gue pakai i3 Gen 12, B760, DDR5 ya, NVMe, terus RTX 4070 Super sama tadi PSU-nya yang NGDP 750 ya. FPS segini, daya 290 ya, sampai 300-an kurang aja pokoknya ini ya. Oke. Dan di video sebelumnya kalau teman-teman ya, gue ngetes pakai PSU yang 80 plus bronze, itu dia 300-an watt lebih ya. Ini dia 80 plus gold, dia 290-an watt ya, lebih hemat ya. Karena memang semakin tinggi 80 plus ya, setahu gue power efisiensinya semakin bagus gitu ya, semakin mantep lah pokoknya ya, lebih efisien untuk listriknya ya. Oke, ini kita tunggu sampai kelar aja ya. Kalau ini sampai kelar aman ya wes, berarti power supply kalian insya Allah aman kalau misalnya kalian beli PSU. Nah guys ya, udah selesai benchmarknya, nggak ada endut-endutan ini itu ya, semuanya aman ya, rata-rata 70-an FPS ya. Ini dibikin very high semuanya ya. Oke, untuk benchmark game yang model Wukong gini aja udah aman, harusnya game lain ya dia bisa aman, dan aktivitas-aktivitas kalian yang lain juga harusnya aman teman-teman ya. Oke, ini kita jajal satu game lagi lah ya, RDR 2 ya. Kita cek and recheck. Masuk di Red Dead Redemption 2 ya. Ini kita bikin 1080p ultra ya, sementok-mentok kanan, yang bisa diultrain gua ultrain aja pokoknya, yang bisa di high pokoknya dimentok-mentokin kanan ya. Dan langsung aja kita jajal benchmarknya ya. Oke, kita masuk nih guys ke benchmarknya ya. Dapat 100-an FPS kalau pakai 4070 Super. Ini si 750 watt harusnya sampai 4080 dia masih bisa sih guys, atau 4070 Ti Super gitu ya. 4080 juga harusnya masih bisa ya. Harganya terjangkau lagi di 1,6an. Cuman kalau gua pribadi ya, kayaknya gua akan nambah sedikit deh, sekitar 100 ribuan. Soalnya yang 850 tuh kalau nggak salah ada di harga 1,8an guys. Apa 1,7 gitu, gue lupa ya. Coba kita cek and recheck ya, sambil jalanin benchmarknya aja. NGDP 850 watt ya. Oh guys, 1,7 guys. Oh, yang 850. Untuk yang 750 nya dia tuh 1,6. Jadi kayaknya lebih enak ngambil yang 850. Ini lagi ada diskon juga tuh, yang 750 nya jadi 1,5. Harga aslinya sih harusnya 1,6an tuh ya. Promo, tanpa promo 1,6 tuh ya. Harga aslinya 1,6 yang 750 ini yang kita pakai. Biasanya kalau gua cek and recheck ya, yang ngasih garansi 10 tahun itu
yang harga 1,5, 1,6 itu rata-rata masih ATX 3.0, PCIe 5.0. Ini udah ATX 3.1, PCIe 5.1 ya. Jadi udah lebih mantep. Oke. Jadi gua sih saranin kalian better ambil yang 750 NGDP ini guys ya. Dan ini daya 310-an watt ya. Kalau teman-teman nontonnya kemarin itu yang 80 plus Brown dia 330-an watt guys ya. Oke. Overall udah cukup lah ya kita pakai si First Player NGDP 750 ini. Dia udah worth it banget, cakep banget ya. Kalau kalian mau disisir pakai kom kayak gini boleh, mau dibikin pakai kabel piece gitu juga boleh ya. Itu mah selera kalian masing-masing aja ya. Intinya kalau kalian minat nanti linknya gue akan drop di deskripsi teman-teman ya. 750, 850 sama yang 1000 ya. Gas aja ambil karena ini emang cakep banget deh, dari packaging udah cakep, produknya cakep, hasil testing juga nggak ada aneh-aneh, nggak ada keluhan ini itu, semuanya lancar, aman-aman jaya ya. Garansi panjang 10 tahun dari Cahaya Distribusi, ada yang 750, 850 sama 1000, harganya masih di bawah 2 jutaan guys, atau 2 juta pas untuk yang 1000 watt itu juga. 2 juta tuh 1000 watt guys. Nih ya. Kita cek lagi sekali lagi. No, 1,9 malah ya. Nih. Kalau pakai promo jadi 1,8 guys tuh. Oke. Jadi overall ini udah cakep banget. Kalau teman-teman minat linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, sekali lagi makasih Cahaya Distribusi. Nanti power supply-nya kita ketemu lagi di segmen tutorial rakit PC guys. Thank you semua, bye bye.